Makanya kalau gaji suamimu pas-pasan, jangan boros. Ibu mertua menertawakanku di depan seluruh keluarga besar, bertanya kapan aku dan suamiku sanggup membeli rumah. Maaf, Bu. 5 bulan yang lalu, kami sudah membeli rumah tunai seharga 12 miliar. Ibu tidak tahu? Tanyakan pada putri kesayangan ibu yang membuang undangan kami ke tempat sampah. Lalu suamiku berkata, kalau begitu, mulai hari ini uang bulanan 10 juta yang kutransfer tiap bulan untuk ibu, kuhentikan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari bersinar terik siang itu, seolah ikut memanaskan suasana hati Doni yang sedang mengendarai sepeda motor lamanya. Di boncengan belakang, Farida duduk dengan tenang sambil memegang kotak kado sederhana yang dibungkus kertas coklat rapi. Hijab yang dikenakannya berkibar pelan tertiup angin. Meski wajahnya tampak damai, Doni tahu istrinya itu menyimpan gemuruh di dalam dada. Hari ini adalah hari syukuran rumah baru Yuki, adik perempuan Doni satu-satunya. Undangan itu sebenarnya tidak pernah sampai ke tangan mereka secara resmi, hanya sebuah pesan singkat dari sepupu jauh yang bertanya jam berapa mereka akan datang. Namun, sebagai kakak tertua, Doni merasa wajib hadir untuk menjaga keutuhan keluarga, meskipun ia tahu kehadirannya seringkali tidak diharapkan atau hanya menjadi objek cemoohan. Motor Doni berhenti di depan sebuah rumah berpagar hitam yang dihiasi balon warna-warni. Rumah itu bertipe minimalis modern, terlihat baru dicat dengan warna abu-abu cerah. Halamannya dipenuhi mobil-mobil kerabat lain yang sudah datang lebih dulu. Doni harus memarkir motornya agak jauh, di ujung gang sempit yang becek sisa hujan semalam, karena area depan rumah sudah penuh sesak oleh kendaraan roda 4. Farida turun perlahan, merapikan gamisnya yang sederhana namun bersih. Ia tersenyum pada suaminya, mencoba memberikan kekuatan. Doni membalas senyuman itu dengan tatapan bersalah. Ia merasa belum bisa memberikan kemewahan seperti yang dimiliki adiknya, atau setidaknya itulah yang selalu didengungkan oleh ibunya. Mereka berjalan kaki menuju gerbang rumah Yuki. Suara gelak tawa dan denting sendok garpu sudah terdengar dari luar. Aroma gulai kambing dan sate ayam menguar tajam. Begitu mereka melangkah masuk ruang tamu yang disulap menjadi area prasmanan, suasana mendadak senyap selama beberapa detik. Mata-mata para tante, om, dan sepupu tertuju pada pasangan suami istri yang baru datang itu. Namun, keheningan itu segera pecah oleh suara lantang seseorang yang sangat mereka kenal. Ibu Marta muncul dari arah dapur dengan kebaya brokat berwarna emas yang mencolok. Wajahnya dipoles riasan tebal, dan lehernya dililit kalung emas yang cukup besar. Ia melihat Doni dan Farida, lalu matanya menyipit, memindai penampilan mereka dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tidak ada pelukan hangat atau sapaan rindu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Ibu Marta adalah komentar pedas tentang pakaian mereka. Lihat siapa yang datang, seru Ibu Marta dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh ruangan mendengar. Anak sulungku dan istrinya akhirnya sampai juga. Ibu kira kalian tidak jadi datang karena malu tidak punya mobil. Lihat tuh, keringat Doni sampai bercucuran begitu. Makanya, kalau cari kerja itu yang benar, biar bisa beli mobil ber-AC seperti suami Yuki. Beberapa kerabat tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan tisu. Doni hanya menunduk, menyalami tangan ibunya dengan takzim. Farida melakukan hal yang sama, mencium punggung tangan wanita tua itu meski hatinya terasa nyeri. Farida menyodorkan kado yang dibawanya. Ini ada sedikit kenang-kenangan untuk rumah baru Yuki, Bu, ucap Farida lembut. Ibu Marta menerima kado itu dengan ujung jari, seolah jijik memegangnya. Ia menimbangnya sebentar, lalu meletakkannya begitu saja di atas tumpukan kado lain tanpa membukanya. Pasti isinya sprei murah atau set gelas diskonan lagi. Simpan saja di sana, nanti biar pembantu yang bereskan, kata Ibu Marta ketus, lalu segera berbalik memunggungi mereka untuk menyapa tamu lain yang terlihat lebih kaya. Yuki keluar dari kamar utama dengan wajah berseri-seri. Ia mengenakan gaun selutut yang memamerkan perhiasan barunya. Saat melihat Doni, ia hanya melambai sekilas tanpa mendekat. Hei Kak Doni, Kak Farida. Makan saja ya, ambil sendiri. Maaf aku sibuk banget nih melayani tamu VIP dari kantor suamiku, ujar Yuki sambil berlalu cepat menuju sekelompok orang berpakaian necis di sudut ruangan. Doni mengajak Farida duduk di kursi plastik di bagian belakang, dekat dengan pintu dapur yang pengap. Mereka mengambil makanan secukupnya. Nasi yang mereka telan terasa seperti kerikil karena suasana yang tidak nyaman itu. Sepanjang acara, telinga mereka panas mendengar Ibu Marta yang terus-menerus memuji Yuki. Ibu Marta berkeliling dari satu meja ke meja lain,
menceritakan betapa suksesnya Yuki dan suaminya yang bisa membeli rumah seharga 800 juta rupiah di usia muda. Setiap pujian untuk Yuki selalu diakhiri dengan sindiran halus maupun kasar yang ditujukan kepada Doni. Puncaknya terjadi saat acara potong tumpeng selesai. Ibu Marta berdiri di tengah ruangan, meminta perhatian semua orang. Ia memegang gelas berisi sirup merah, mengangkatnya tinggi-tinggi layaknya sedang melakukan bersulang di pesta mewah. Wajahnya merah padam karena kegembiraan yang berlebihan. Ia meminta Yuki dan suaminya berdiri di sampingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar yang saya cintai, ucap Ibu Marta lantang. Hari ini saya sangat bangga. Putri bungsu saya, Yuki, telah membuktikan bahwa dia adalah anak yang paling berbakti dan paling sukses. Di usianya yang baru 25 tahun, dia sudah bisa membelikan ibunya kenyamanan dan membeli rumah megah ini. Ini baru namanya anak tahu diri, tidak seperti yang lain. Mata Ibu Marta melirik tajam ke arah sudut ruangan tempat Doni dan Farida duduk. Semua kepala pun ikut menoleh ke arah yang sama. Doni meletakkan piringnya, tangannya mengepal di bawah meja. Farida mengusap punggung tangan suaminya, mencoba menenangkan. Namun, Ibu Marta belum selesai. Ia sepertinya menikmati panggung yang ia ciptakan sendiri. Ibu Marta berjalan beberapa langkah mendekati meja Doni, suaranya semakin meninggi. Doni, dengar ibu baik-baik. Kapan giliranmu punya rumah sendiri? Sudah 5 tahun menikah, masih saja numpang di kontrakan petak yang bau got itu. Istrimu ini, si Farida, kerjanya apa saja di rumah? Makanya kalau gaji pas-pasan jangan boros. Jangan cuma bisa dandan pakai hijab gaya-gaya tapi tidak bisa atur duit suami. Lihat adikmu, dia pintar cari uang, pintar atur uang. Ruangan itu hening sejenak, sebelum akhirnya meledak dalam tawa. Saudara-saudara sepupu Doni tertawa geli, ada yang menggelengkan kepala meremehkan. Ucapan Ibu Marta dianggap lelucon segar bagi mereka yang tidak tahu duduk perkaranya. Mereka mengira Doni memang suami yang tidak becus dan Farida adalah istri yang boros. Tawa itu terdengar seperti sayatan pisau di telinga Doni. Wajahnya panas. Ia bukan marah karena dihina miskin, tapi ia tidak terima istrinya, Farida, yang selama ini hidup hemat dan tidak pernah menuntut apa-apa, dituduh boros di depan umum. Doni hendak berdiri untuk membela diri, tapi Farida menahannya. Namun kali ini, genggaman tangan Farida bukan untuk menahan Doni agar diam. Genggaman itu terasa kuat, penuh keyakinan. Farida menatap Doni, memberikan isyarat melalui sorot matanya yang tajam namun tenang. Farida perlahan berdiri. Bunyi gesekan kursi plastik terdengar nyaring di lantai keramik, menghentikan sisa-sisa tawa di ruangan itu. Farida berdiri tegak. Ia merapikan ujung jilbabnya dengan anggun. Tidak ada raut sedih atau malu di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan yang mencekam. Ia menatap lurus ke mata Ibu Marta yang berdiri 3 meter di depannya. Bu, kata Farida. Suaranya tidak berteriak, tapi terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan karena keheningan yang tiba-tiba tercipta. Terima kasih atas nasihatnya. Tapi sepertinya Ibu salah paham. Mas Doni tidak pernah kekurangan uang, dan saya tidak pernah menghamburkan uang Mas Doni untuk hal yang tidak perlu. Ibu Marta mendengus, melipat tangannya di dada dengan angkuh. Alah, tidak usah membela diri. Buktinya kalian datang naik motor butut, baju juga itu-itu saja. Kalau tidak miskin dan boros, lalu apa namanya? Pelit? Farida tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. 5 bulan yang lalu, kami sudah membeli rumah, Bu. Bukan rumah petak, dan bukan kontrakan. Kami membeli rumah tunai, tanpa cicilan, seharga 12 miliar rupiah di kawasan elit Bukit Golf. Kalimat itu meluncur mulus. Sederhana, namun efeknya seperti bom yang meledak dalam mode senyap. Tidak ada yang langsung merespons. Otak mereka mencoba mencerna angka 12 miliar yang baru saja diucapkan oleh wanita sederhana di hadapan mereka. Musik latar pesta yang sayup-sayup terdengar seolah berhenti mendadak. Doni, yang kini sudah berdiri di samping istrinya, menggenggam tangan Farida erat-erat, menatap ibunya dengan tatapan tajam yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ini adalah awal dari perlawanan mereka. Angka 12 miliar menggantung di udara, menciptakan atmosfer yang aneh di ruang tamu Yuki yang sempit itu. Awalnya hening, lalu terdengar suara Ibu Marta yang tertawa. Tawanya sumbang, dipaksakan, dan terdengar garing. Ia menepuk tangan sekali, mencoba memecah ketegangan dengan menganggap ucapan Farida sebagai lelucon konyol. 12 miliar? Ibu Marta tertawa lagi, kali ini sambil melirik tamu-tamu lain, mencari dukungan. Aduh, Farida, kamu kalau mau menghayal jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit. Loh,
12 miliar dari mana? Jual ginjal pun tidak akan cukup. Kalian mau pamer supaya tidak malu, kan? Tapi caranya salah. Nak, jangan bikin malu keluarga dengan bualan kosong. Beberapa kerabat ikut terkekeh, meski tawa mereka terdengar ragu. Mereka melihat keseriusan di wajah Doni dan ketenangan di wajah Farida yang tidak goyah sedikitpun. Farida tidak menjawab cemoohan itu dengan kata-kata kasar. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang selama ini tidak pernah ia pamerkan. Tanpa banyak bicara, Farida berjalan menuju televisi pintar berukuran 50 inci yang terpajang bangga di dinding ruang tamu Yuki. Televisi itu sedang menampilkan slide foto prewedding Yuki. Dengan gerakan cekatan, Farida mengutak-atik ponselnya, menyambungkannya ke perangkat televisi melalui fitur screen mirroring. "Bolehkah saya pinjam layarnya sebentar, Yuki?" tanya Farida retoris, karena ia sudah melakukannya. Layar televisi berkedip, lalu berubah tampilan. Muncul sebuah galeri foto dan video beresolusi tinggi. Farida menekan tombol putar pada salah satu video. Video itu dimulai dengan pemandangan gerbang otomatis setinggi 3 meter yang terbuka perlahan. Sebuah jalan masuk yang luas terhampar, dilapisi batu alam yang mahal. Kamera bergerak masuk, memperlihatkan fasad bangunan bergaya Eropa klasik dengan pilar-pilar putih raksasa yang kokoh. Halamannya luas, dipenuhi rumput Jepang yang terawat rapi dan air mancur di tengahnya. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Mata mereka terbelalak menatap layar. Video berlanjut ke bagian dalam rumah. Ruang tamu dengan lampu gantung kristal yang menjuntai dari langit-langit setinggi 6 meter. Lantai marmer Italia yang mengkilap memantulkan cahaya lampu dengan indahnya. Tangga melingkar dengan railing besi tempa yang artistik. Kamera terus bergerak ke ruang keluarga yang menghadap langsung ke kolam renang pribadi di belakang rumah, lengkap dengan area barbeque dan gazebo kayu jati. Itu rumah siapa?" tanya salah satu tante Doni dengan suara bergetar. Ia menatap layar televisi dan Farida bergantian, tidak percaya. "Ini rumah kami, Tante," jawab Doni tegas. Suaranya berat dan penuh wibawa, berbeda jauh dari Doni yang biasanya pendiam. "Kami membelinya 5 bulan lalu, tunai. Sertifikat hak milik sudah atas nama saya dan Farida." Farida menggeser layar ponselnya, menampilkan foto sertifikat tanah dan bangunan yang jelas-jelas tertulis nama Doni Pratama dan Farida Aulia. Luas tanah 1000 meter persegi di kawasan paling elit di kota itu. Nilai taksiran pajak yang tertera di sana, membuat siapapun yang melihatnya pusing. Ibu Marta membeku. Gelas sirup yang sedari tadi dipegangnya miring, menumpahkan cairan merah lengket ke lantai, mengenai sepatu mahalnya, tapi ia sama sekali tidak menyadarinya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi merah karena kegembiraan semu, kini memucat di balik lapisan bedaknya. Otaknya berusaha keras menolak fakta ini, tapi bukti di depan mata terlalu nyata untuk dibantah. Rumah Yuki yang tadi ia bangga-banggakan tiba-tiba terasa seperti gudang sempit jika dibandingkan dengan istana yang ada di layar televisi itu. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Ibu Marta. Ia menatap Doni, anak yang selama ini ia anggap gagal, anak yang selalu ia rendahkan karena gajinya dianggap kecil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Doni punya uang sebanyak itu? Dan kenapa dia diam saja selama ini? Kenapa? Suara Ibu Marta keluar tercekat. "Parau. Kenapa Ibu tidak tahu? Kenapa kalian tidak bilang?" Pertanyaan itu terdengar begitu bodoh di telinga Farida. Farida mematikan sambungan ke televisi, membiarkan layar kembali gelap, meninggalkan bayangan kemewahan itu terpatri di benak semua orang. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas, lalu menatap ibu mertuanya dengan tatapan datar. "Kenapa ibu tidak tahu?" ulang Farida pelan. Ibu Marta maju selangkah, tangannya gemetar. "Iya. Kalau kalian punya rumah sebesar itu, harusnya syukuran diadakan di sana. Harusnya ibu yang pertama tahu. Kenapa kalian menyembunyikannya dari ibu kandung sendiri? Kalian anak durhaka." Farida menggeleng pelan, lalu pandangannya beralih menyapu ruangan, mencari sosok seseorang. Tatapannya berhenti pada Yuki. Adik iparnya itu berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Yuki tampak gelisah, matanya liar mencari jalan keluar. "Kami tidak menyembunyikannya, Bu," kata Farida, suaranya kini terdengar tajam menusuk. "Kami mengadakan syukuran besar-besaran sebulan setelah kami pindah. Kami mengundang 500 orang, termasuk rekan bisnis Mas Doni, kolega, dan tentu saja keluarga besar. Catering terbaik, pengajian akbar. Semua ada. Lalu kenapa ibu tidak diundang?" Jerit Ibu Marta histeris,
merasa harga dirinya diinjak-injak karena tidak dilibatkan dalam kesuksesan anaknya. Farida menunjuk lurus ke arah Yuki. Telunjuknya lurus dan tegas, mengunci Yuki di tempatnya berdiri. Tanyakan pada putri kesayangan ibu itu. Tanyakan pada Yuki. Saya pribadi yang menitipkan undangan VVIP bersampul bludru merah untuk ibu dan keluarga besar kepada Yuki. Saya memberikan undangan itu 3 minggu sebelum acara, lengkap dengan uang transportasi agar ibu bisa menyewa mobil yang nyaman untuk datang ke sana. Semua mata kini beralih menatap Yuki. Yuki gemetar hebat. Ia mundur selangkah, menabrak meja prasmanan hingga sendok sayur jatuh bergemerincing. Ibu Marta menoleh kaku ke arah putri bungsunya. Yuki, apa benar itu? Yuki gagap, keringat bercucuran di dahinya. Enggak itu, mungkin Mas Doni salah. Jangan bohong, Yuki, bentak Doni keras. Suara Doni menggelegar, membuat Yuki tersentak. Aku punya rekaman CCTV saat Farida memberikan undangan itu padamu di kafe. Dan aku juga tahu apa yang kamu lakukan setelah keluar dari kafe itu. Kamu membuang undangan itu ke tempat sampah di parkiran. Kamu sengaja agar ibu tidak datang, agar ibu tidak tahu kami sukses, karena kamu takut ibu berhenti memujamu dan mulai melihat kami. Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini keheningan yang penuh dengan ketegangan dan aroma skandal. Ibu Marta menatap Yuki dengan tatapan tidak percaya. Anak emas yang selalu ia banggakan, ternyata menjadi ular berbisa yang memutus hubungan ia dengan anak sulungnya yang kaya raya. Yuki panik. Ia merasa terpojok. Tanpa pikir panjang, ia berbalik badan dan mencoba lari menuju pintu dapur, berusaha kabur dari tatapan menghakimi keluarga besarnya. Mau kemana kamu? Teriak Doni sambil melangkah lebar mengejar adiknya. Drama di pesta syukuran rumah sempit itu baru saja dimulai, dan kali ini, tidak ada lagi Doni yang dia mengalah. Langkah kaki Yuki terhenti secara mendadak tepat di ambang pintu dapur yang sempit. Doni bergerak jauh lebih cepat daripada dugaan siapapun. Tangan kekar Doni mencengkeram lengan atas adiknya dengan kekuatan yang cukup untuk menahan, namun tidak sampai menyakiti. Yuki tersentak hebat, tubuhnya mematung dengan napas yang memburu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut menghadapi tatapan ratusan pasang mata yang kini menyorot punggungnya bagaikan lampu sorot di panggung pesakitan. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi arena pengadilan terbuka yang menegangkan. Aroma masakan yang lezat mendadak terasa mual di perut Yuki. Ia tahu tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Doni menarik pelan lengan adiknya, memaksa Yuki memutar tubuh menghadap kembali ke ruang tengah. Wajah Yuki pucat pasi, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya, sebuah taktik lama yang selalu ia gunakan setiap kali terpojok. Ia mencoba melepaskan cengkraman kakaknya dengan gerakan lemah, tetapi Doni tidak bergeming. Doni menyeretnya kembali ke tengah ruangan, tepat di hadapan Ibu Marta yang masih berdiri kaku dengan mulut setengah terbuka. Farida berdiri di sisi lain, tenang dan tak tersentuh, seperti hakim yang siap membacakan vonis. Lepaskan aku, Kak, sakit. Rengek Yuki dengan suara yang dibuat seolah-olah ia adalah korban penganiayaan. Ia melirik ibunya, mengirimkan sinyal permintaan tolong yang putus asa. Mendengar rengekan putri kesayangannya, naluri membela diri Ibu Marta bangkit kembali. Ia melangkah maju, menepis tangan Doni dari lengan Yuki dengan kasar. Matanya melotot marah pada anak sulungnya. Apa-apaan kamu ini, Doni? Jangan kasar sama adikmu. Dia perempuan. Lagi pula soal undangan itu pasti hanya salah paham. Mungkin Yuki lupa memberikannya karena saking sibuknya mengurus pembangunan rumah ini. Namanya juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Jangan dibesar-besarkan. Doni menatap ibunya dengan pandangan tak percaya. Rasa kecewa yang selama ini ia pendam seolah meluap menembus batas kesabarannya. Pembelaan ibunya terdengar sangat tidak masuk akal. Sebuah penyangkalan buta yang menyedihkan. Doni tertawa getir, suara tawanya terdengar kering dan menyakitkan. Lupa, Bu? Lupa membuang undangan VVIP ke tempat sampah? Lupa kalau kakaknya sendiri ingin membahagiakan ibunya? Ibu selalu saja membela dia, bahkan saat buktinya sudah jelas di depan mata. Ibu Marta tidak mau kalah. Ia berkacak pinggang, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat runtuh gara-gara video rumah mewah tadi. Sudah, cukup. Ibu tidak mau dengar lagi. Hari ini hari bahagia Yuki. Jangan rusak suasana dengan cerita karangan istrimu itu. Kalau kalian memang kaya raya, ya syukur. Tapi jangan menuduh adikmu yang tidak-tidak. Dia sudah bekerja keras siang malam untuk bisa beli rumah ini, untuk membahagiakan ibu. Doni menggelengkan kepala, napasnya terdengar berat. Ia menatap Yuki yang kini berlindung di balik punggung ibunya sambil sesenggukan. Pemandangan itu membuatnya muak. Ia sadar,
Bicara dengan hati nurani sudah tidak mempan lagi di keluarga ini. Satu-satunya bahasa yang mereka mengerti adalah bahasa uang. Doni menegakkan punggungnya, menatap ibunya dan Yuki bergantian dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Baiklah kalau ibu menganggap ini salah paham, kata Doni, suaranya turun 1 oktav, menjadi lebih dalam dan mengancam. Ibu bilang Yuki bekerja keras untuk membahagiakan ibu? Ibu bilang Yuki pintar mengatur uang? Kalau begitu, mulai detik ini, biar Yuki yang menanggung semua kebutuhan ibu sendirian. Ruangan itu hening, menunggu kelanjutan kalimat Doni. Ibu Marta mengernyitkan dahi, tidak mengerti arah pembicaraan anaknya. Maksudmu apa? Yuki memang sudah menanggung ibu selama ini. Doni menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang akan mengubah nasib keluarga itu selamanya. Maksudku adalah, mulai hari ini, jam ini, menit ini, uang bulanan 10 juta rupiah yang selalu aku transfer setiap tanggal 1, aku hentikan secara total. Tidak akan ada lagi 1 rupiah pun yang keluar dari rekeningku untuk kalian. Silakan nikmati hasil kerja keras Yuki yang ibu banggakan itu. Pernyataan itu menggantung di udara selama beberapa detik. Para tamu undangan saling berbisik, terkejut dengan nominal yang disebutkan. 10 juta rupiah per bulan bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi untuk ukuran kota kecil itu. Itu adalah gaji manajer tingkat atas. Namun, reaksi yang paling mengejutkan justru datang dari Ibu Marta. Wajah Ibu Marta berubah dari marah menjadi bingung. Ia menatap Doni dengan mata melotot, lalu berteriak dengan nada tinggi yang melengking. Uang apa? Jangan mengigau kamu. 10 juta apa? Kamu tidak pernah kasih ibu uang 10 juta. Jangan mau menipu orang banyak di sini. Kamu cuma kasih ibu 500.000 per bulan. Itu pun lewat Yuki karena kamu alasan sibuk terus. 500.000, Doni. Bukan 10 juta. Kini giliran Doni yang terdiam sesaat. Ia menatap ibunya lekat-lekat, mencari kebohongan di mata tua itu. Namun yang ia temukan hanyalah kebingungan yang jujur. Ibu Marta benar-benar tidak tahu. Doni perlahan menoleh ke arah Yuki. Adik iparnya itu kini gemetar hebat. Kakinya tampak lemas seperti jeli. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Yuki menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan mata Doni, mata ibunya, dan mata Farida. Farida, yang sejak tadi dia mengamati, melangkah maju. Ia berdiri di samping suaminya, menatap Yuki dengan sorot mata penuh belas kasihan namun tegas. Jadi begitu ceritanya, gumam Farida pelan namun cukup keras untuk didengar lingkaran inti keluarga itu. Pantas saja ibu selalu marah-marah bilang kami pelit. Pantas saja ibu selalu membandingkan Mas Doni dengan Yuki. Ibu Marta menatap Doni dan Farida bergantian, napasnya memburu. Pikirannya kacau. Apa maksud kalian? Siapa yang bohong di sini? Doni, kamu jangan asal bicara ya. Mana buktinya kamu kasih 10 juta? Jangan cuma omong kosong. Doni tidak menjawab dengan kata-kata. Ia kembali merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan digital, masuk ke menu mutasi rekening dan bukti transfer. Dengan langkah lebar, ia mendekati ibunya, menyodorkan layar ponsel itu tepat di depan wajah Ibu Marta. Cahaya layar ponsel itu menjadi satu-satunya kebenaran di tengah kesimpangsiuran drama keluarga tersebut. Lihat ini, Bu, kata Doni tegas sambil menunjuk deretan angka di layar. Tanggal 1 bulan ini, transfer ke rekening Yuki Anggraini, 10 juta rupiah. Berita transfer, uang bulanan ibu. Tanggal 1 bulan lalu, transfer ke rekening Yuki Anggraini, 10 juta rupiah. Berita transfer, uang bulanan ibu dan obat. Tanggal 1-2 bulan lalu, sama. 3 bulan lalu, sama. Doni terus menggulir layar ke bawah, memperlihatkan riwayat transfer yang panjang dan konsisten. Selama 3 tahun terakhir, Bu. Selama 3 tahun, sejak bisnisku mulai naik, aku selalu mengirim 10 juta setiap bulan ke rekening Yuki. Kenapa ke rekening Yuki? Karena Yuki bilang ibu tidak punya banking. Ibu susah ke ATM karena sering sakit kaki, jadi biar dia yang ambilkan tunai dan kasih ke ibu. Yuki bilang dia yang akan mengurus segala kebutuhan ibu, bayar listrik, air, dan belanja pasar pakai uang itu. Tangan Ibu Marta gemetar saat memegang tangan Doni untuk melihat layar ponsel itu lebih jelas. Matanya yang rabun dekat menyipit, membaca satu persatu angka 0 yang berderet di sana. Semuanya benar. Nominalnya benar. Tanggalnya rutin. Dan penerimanya jelas, Yuki Anggraini. Dunia Ibu Marta serasa runtuh. Kakinya lemas seketika. Ia terhuyung ke belakang. Untunglah ada kursi sofa di dekatnya, sehingga ia bisa jatuh terduduk dengan napas tersengal.
Ia menatap Yuki dengan pandangan kosong yang perlahan berubah menjadi nyalang. Yuki, suara Ibu Marta bergetar hebat, terdengar seperti rintihan orang yang terluka parah. Apa benar ini? Yuki masih menunduk, air matanya kini menetes deras membasahi lantai keramik barunya. Ia tidak berani menjawab. Diamnya Yuki adalah jawaban paling keras bagi Ibu Marta. Jadi selama ini, Ibu Marta melanjutkan dengan suara parau, dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terperi. Selama ini kakakmu kasih 10 juta buat ibu, dan kamu cuma kasih 500 ribu ke ibu, 9 juta setengahnya kamu kemanakan? Yuki? Kamu makan uang hak ibumu sendiri? Doni menyimpan kembali ponselnya. Hatinya perih melihat ibunya hancur, tapi ini harus dilakukan. Luka ini harus dibedah agar nanahnya keluar. Selama ini aku diam karena aku pikir ibu sudah menerimanya, dan memang ibu yang merasa kurang. Aku pikir gaya hidup ibu yang naik sehingga 10 juta pun tak cukup. Ternyata, uang itu tidak pernah sampai. Ibu Marta menangis meraung, memukuli dadanya sendiri. Ia merasa bodoh. Sangat bodoh. Selama bertahun-tahun ia memuja Yuki sebagai dewi penyelamat, dan menghina Doni sebagai anak tak berguna. Ternyata, kemewahan yang ia nikmati, pujian yang ia lontarkan untuk Yuki, semua dibiayai oleh uang Doni yang dicuri oleh Yuki. Ia teringat betapa seringnya ia memaki Farida, menuduh menantunya itu menghabiskan uang Doni, padahal uang itu ditelan oleh anak kandungnya sendiri. Yuki, jawab ibu. Bentak Ibu Marta histeris. Uang itu kemana? Yuki akhirnya mengangkat wajahnya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, riasannya luntur berantakan. Aku pinjam, Bu. Aku cuma pinjam. Teriak Yuki membela diri dengan panik. Aku butuh modal usaha. Aku butuh buat gaya hidup biar kita dipandang orang. Nanti aku ganti, Bu. Sumpah, aku bakal ganti. Mas Doni kan kaya, uang segitu nggak ada artinya buat dia. Kenapa dipermasalahkan sih? Jawaban Yuki yang tanpa rasa bersalah itu membuat amarah Doni memuncak. Ia tidak menyangka adiknya bisa begitu serakah dan tidak punya hati nurani. Mempermasalahkan? Kamu mencuri hak ibumu sendiri, membiarkan ibumu hidup pas-pasan dan menghina kakakmu, sementara kamu berfoya-foya. Itu yang kamu bilang tidak masalah? Keputusan Doni sudah bulat. Hari ini adalah akhir dari kebodohan ini. Mulai hari ini, aliran dana itu putus. Tidak ada lagi transferan. Tidak ada lagi bantuan. Silakan kamu hidup dengan usahamu sendiri, Yuki. Dan ibu, silakan minta pertanggungjawaban pada anak emas ibu ini. Suasana pesta syukuran itu sudah sepenuhnya hancur. Para tamu undangan sebagian besar sudah pamit mundur secara perlahan, merasa tidak enak menyaksikan aib keluarga yang terbongkar begitu brutal. Namun, keluarga inti dan kerabat dekat masih tertahan di sana, terikat oleh rasa penasaran dan ketegangan yang belum usai. Ibu Marta masih terduduk lemas di sofa, menangis terseduh-seduh sambil memegangi dadanya. Sementara Yuki berdiri terpojok di dekat meja televisi, wajahnya merah padam karena malu dan marah yang bercampur aduk. Dipinjam kata kamu? Doni mengulang kata-kata adiknya dengan nada sinis. Ia melangkah mendekati Yuki. Langkahnya pelan namun mengintimidasi. 3 tahun, Yuki. 3 tahun kali 9,5 juta per bulan. Itu totalnya lebih dari 300 juta rupiah. Kamu sebut itu meminjam? Tanpa izin? Tanpa sepengetahuan pemiliknya? Itu namanya mencuri. Penggelapan. Yuki menggeleng panik. Enggak. Aku enggak mencuri. Aku keluarga kalian. Masa sama adik sendiri hitung-hitungan? Pelit banget sih jadi kakak. Lagi pula aku pakai uang itu buat kebaikan kok. Buat beli baju bagus biar ibu nggak malu punya anak gembel. Buat traktir teman-teman biar koneksi luas. Doni tertawa hambar. Alasan macam apa itu? Buat ibu? Ibu bahkan pakai baju lama yang warnanya sudah pudar kalau tidak ada acara. Kamu yang gonta-ganti baju tiap minggu. Mata Doni tiba-tiba tertuju pada sebuah tas tangan mewah bermerek internasional yang tergeletak di atas meja konsol di samping Yuki. Tas itu berwarna hitam mengkilap dengan logo emas yang sangat khas. Doni tahu persis merek itu karena Farida pernah melihatnya di majalah tapi tidak jadi membeli, karena merasa terlalu mahal dan tidak perlu. Tas itu harganya puluhan juta. Doni menyambar tas itu dengan cepat sebelum Yuki sempat mencegahnya. Jangan. Itu tasku. Kembalikan. Teriak Yuki histeris, berusaha merebut tas itu kembali. Ia mencakar lengan Doni, tapi Doni tidak peduli. Ia mengangkat tas itu tinggi-tinggi, menjauhkannya dari jangkauan Yuki yang pendek. Tas ini, Doni mengamati tas itu dengan teliti. Baunya masih seperti kulit baru. Ini tas asli, kan? Bukan KW?
Harganya pasti di atas 50 juta. Dari mana kamu dapat uang buat beli ini, Yuki? Dari gaji suamimu yang katamu manajer tapi gajinya UMR? Atau dari uang, pinjaman, yang kamu ambil dari hak ibu? Bukan urusanmu. Balikin. Yuki melompat-lompat frustrasi. Doni tidak menggubris. Ia membuka resleting tas itu dengan kasar. Ia menumpahkan isinya ke atas meja. Lipstik, bedak, dompet, kunci mobil, dan beberapa lembar kertas truk belanjaan berhamburan keluar. Doni mengaduk-aduk tumpukan barang itu dengan kasar, mencari sesuatu yang bisa menjadi bukti lebih lanjut. Farida mendekat, membantu suaminya memilah kertas-kertas yang berserakan. Mata Doni menangkap sebuah amplop kop surat berlogo bank swasta ternama. Ia mengambilnya dan membuka isinya. Yuki membelalakan mata, wajahnya semakin ketakutan. Itu surat perjanjian kredit rumah. Doni membaca sekilas, lalu matanya terpaku pada sebuah kwitansi bukti pembayaran uang muka atau down payment, DP, yang terlampir di dalamnya. Nah, ini dia, gumam Doni. Ia mengangkat kwitansi itu agar bisa dilihat oleh Ibu Marta yang masih menangis. Bu, lihat ini. Tanggal pembayaran DP rumah ini adalah 2 bulan yang lalu. Jumlahnya 150 juta rupiah tunai. Doni menatap Yuki tajam. 2 bulan lalu, aku transfer bonus tahunan sebesar 50 juta ke rekeningmu, titip buat renovasi kamar mandi ibu yang katamu bocor. Tapi kamar mandi ibu sampai sekarang tidak pernah diperbaiki, kan? Dan uang bulanan yang kamu tumpuk selama ini, semuanya lari ke sini. Ke rumah ini. Doni membanting kwitansi itu ke meja. Rumah yang kita injak sekarang ini, dinding-dinding ini, atap di atas kepala kita, semuanya dibayar pakai uang curian. Ini bukan rumah hasil keringatmu, Yuki. Ini rumah dari uang haram. Uang yang seharusnya buat makan enak ibu, buat obat ibu, buat ibu jalan-jalan di masa tua. Kamu rampas semuanya demi gengsi. Ibu Marta mendengar semua itu dengan hati yang remuk redam. Ia menatap sekeliling ruangan rumah baru itu. Dulu ia memandang rumah ini dengan bangga, sebagai simbol kesuksesan anaknya. Sekarang, rumah itu tampak mengerikan di matanya. Setiap sudut ruangan seolah berteriak menggemakan pengkhianatan Yuki. Ia merasa jijik. Ia merasa mual. Ia baru sadar bahwa selama ini ia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ia telah menghina Doni dan Farida yang tulus, demi memuja pencuri yang tega membiarkannya hidup susah. Ibu Marta berdiri perlahan, kakinya goyah. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati Yuki. Wajahnya basah oleh air mata, tapi matanya menyeratkan kemarahan yang luar biasa. Yuki mundur ketakutan melihat ekspresi ibunya. Bu, ampuni Yuki, Bu. Yuki hilaf, cicit Yuki pelan. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Yuki. Suaranya begitu nyaring, hingga membuat beberapa kerabat yang masih ada di sana tersentak kaget. Kepala Yuki terlempar ke samping. Bekas telapak tangan merah langsung tercetak jelas di pipinya yang putih. Anak tidak tahu diuntung. Teriak Ibu Marta, suaranya pecah. Tega kamu ya. Tega kamu makan uang ibu. Ibu melahirkan kamu sakit-sakit, ibu besarkan kamu dengan kasih sayang. Inikah balasanmu? Kamu biarkan ibu makan tahu tempe tiap hari, sementara kamu makan enak pakai uang kakakmu. Kamu biarkan ibu dihina orang karena baju ibu jelek, padahal kakakmu kirim uang buat beli baju bagus. Kamu setan, Yuki. Kamu bukan anak ibu. Yuki memegangi pipinya yang panas, menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisannya tidak lagi memancing simpati. Doni hanya menatap datar, sementara Farida memalingkan wajah, tidak tega namun sadar bahwa ini adalah karma yang harus dibayar. Ibu Marta jatuh terduduk lagi, kali ini di lantai. Ia menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang malang karena telah salah menilai kedua anaknya. Ia teringat betapa seringnya ia menyakiti hati Farida dengan kata-kata pedas. Ia teringat betapa sabarnya Doni meski terus dipojokkan. Rasa penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar, menenggelamkannya dalam rasa malu yang tak tertahankan. Doni menghela napas panjang, lalu berjongkok di depan ibunya. Ia tidak memeluk ibunya, hanya menatap dengan tatapan lelah. Sudah, Bu. Menangis tidak akan mengembalikan uang itu. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang ibu tahu siapa Yuki sebenarnya, dan siapa kami sebenarnya. Doni berdiri lagi, menarik tangan Farida untuk bersiap pergi. Tas Yuki dan segala isinya dibiarkan berserakan di meja, menjadi saksi bisu keserakahan yang terbongkar. Ayo kita pulang, Dek. Udara di sini terlalu pengap, kata Doni pada Farida. Tunggu. Seru Ibu Marta tiba-tiba. Ia merangkak bangun, berusaha menggapai tangan Farida.
Tangannya yang keriput mencengkeram ujung gamis Farida dengan erat. Farida, Doni, jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu di sini sama anak durhaka ini. Ibu ikut kalian, ya? Ibu mau pindah ke rumah kalian yang besar itu. Rumah ini panas, ibu tidak sudi tinggal di rumah hasil curian. Kalian kan kaya, kamarnya pasti banyak. Bawa ibu pergi dari sini, nak. Ibu janji akan baik sama kalian. Ibu Marta memohon dengan wajah memelas, berharap belas kasihan dari menantu yang baru saja ia hina beberapa jam yang lalu. Ia berharap kemewahan rumah 12 miliar itu bisa menjadi tempat pelariannya dari kenyataan pahit ini. Ia mencoba tersenyum manis pada Farida, senyum yang dipaksakan dan penuh kepalsuan, berharap Farida akan luluh karena selama ini Farida dikenal sebagai wanita yang lembut dan penurut. Namun, Farida hanya menatap tangan mertuanya yang mengotori gamis bersihnya. Tidak ada kehangatan di mata Farida kali ini. Topeng kesabaran itu memang masih ada, tapi di baliknya, hati Farida sudah terlalu sering dilukai hingga menjadi baja. Ia menatap Ibu Marta bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Sebuah penolakan sedang bersiap meluncur dari bibirnya. Tangan keriput Ibu Marta masih mencengkeram erat ujung gamis Farida. Kain halus berwarna pastel itu menjadi kusut dalam genggaman wanita tua yang kini bersimpu di lantai dengan wajah penuh air mata. Pemandangan itu sungguh ironis. Baru beberapa jam yang lalu, tangan yang sama menunjuk-nunjuk wajah Farida dengan penuh penghinaan, merendahkannya di hadapan puluhan orang. Kini, tangan itu gemetar memohon belas kasihan, berharap bisa menumpang hidup di istana kemewahan yang baru saja ia ketahui keberadaannya. Ibu Marta terus meracau, memuntahkan kata-kata manis yang terdengar begitu palsu dan menyakitkan di telinga siapapun yang mendengarnya. Ia memuji kecantikan Farida, memuji kesuksesan Doni, dan mencela Yuki habis-habisan, seolah-olah ia lupa bahwa Yuki adalah belahan jiwanya selama puluhan tahun terakhir. Farida menatap mertuanya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa iba yang menyeruak di sudut hatinya sebagai seorang manusia yang melihat orang tua menangis terseduh-seduh. Namun, ingatan masa lalu segera menamparnya kembali ke realitas. Farida teringat bagaimana Ibu Marta pernah meludahi masakan yang ia buat dengan susah payah hanya karena kurang garam. Ia teringat saat Ibu Marta mengusirnya dari ruang keluarga karena ada tamu penting, mengatakan bahwa penampilan Farida yang sederhana akan membuat malu keluarga. Luka-luka batin itu belum kering, bahkan masih menganga lebar dan bernanah. Permintaan maaf dan pujian mendadak ini bukanlah obat, melainkan garam yang ditaburkan di atas luka itu. Farida sadar, Ibu Marta tidak benar-benar menyesal atau menyayanginya. Wanita tua itu hanya mencintai uang dan kenyamanan. Saat ini, Yuki sudah tidak bisa memberikan keduanya, maka Ibu Marta mencari inang baru untuk ditumpangi. Perlahan namun pasti, Farida membungkuk sedikit. Bukan untuk memeluk mertuanya, melainkan untuk melepaskan cengkeraman tangan Ibu Marta dari bajunya. Jari-jari Farida yang dingin menyentuh pergelangan tangan mertuanya, lalu dengan tenaga yang lembut namun tegas, ia menyingkirkan tangan itu. Ibu Marta tersentak, menatap menantunya dengan mata terbelalak kaget. Ia tidak menyangka akan ditolak secara fisik. Selama ini Farida adalah wanita yang penurut, yang selalu diam meski diinjak-injak. Penolakan halus ini terasa seperti tamparan keras bagi ego Ibu Marta yang sudah retak. Farida menegakkan kembali tubuhnya, berdiri menjulang di hadapan mertuanya yang masih terduduk di lantai keramik dingin. Farida menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Maafkan saya, Bu," ucap Farida. Suaranya tenang, datar, tanpa getaran emosi yang berlebihan. Namun setiap suku katanya terdengar tajam dan menusuk. "Ibu tidak bisa ikut kami. Rumah kami memang besar. Ada 7 kamar tidur, ada paviliun tamu, bahkan ada kamar khusus untuk asisten rumah tangga yang lebih bagus daripada kontrakan kami dulu. Tapi, rumah itu terlalu suci untuk dimasuki oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian dan kepalsuan." Ibu Marta ternganga. Ia mencoba menyela, tapi Farida mengangkat tangannya, meminta mertuanya untuk diam dan mendengarkan. Farida belum selesai. Ia ingin menuntaskan semua beban yang mengganjal di dadanya selama 5 tahun pernikahan ini. Ia menatap lurus ke dalam mata Ibu Marta, membiarkan mertuanya melihat betapa dalamnya rasa sakit yang telah ia torehkan. "Ibu ingat apa yang ibu katakan saat saya keguguran anak pertama kami 2 tahun lalu?" tanya Farida. Suasana ruangan yang hening menjadi semakin mencekam. Doni di sampingnya menunduk, tangannya mengepal menahan amarah saat kenangan pahit itu diungkit kembali. "Ibu bilang, itu hukuman Tuhan karena saya pembawa sial. Ibu bilang rahim saya kering dan tidak berguna, sama seperti dompet suami saya. Kata-kata itu, Bu, masih terngiang jelas di telinga saya setiap malam.
Kata-kata itu lebih tajam daripada sembilu. Dan sekarang, ibu mau menumpang di rumah si pembawa sial ini? Ibu Marta menggeleng panik, air matanya bercucuran semakin deras. Itu ibu cuma emosi. Nak, ibu hilaf. Ibu tua dan bodoh. Maafkan ibu, Farida. Kita mulai dari awal ya. Ibu janji akan jadi mertua yang baik. Ibu akan bantu kamu masak. Ibu akan pijat kaki kamu kalau capek. Tolong jangan tinggalkan ibu di sini. Lihat Yuki, ibu takut sama dia. Dia pencuri. Yuki yang mendengar namanya disebut dengan nada jijik oleh ibunya sendiri, mendadak tertawa. Tawanya sumbang, terdengar gila dan putus asa. Ia bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan kasar hingga maskaranya melebar kemana-mana, membuat wajahnya tampak mengerikan. Yuki menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Hubungan darah di antara mereka seolah putus saat itu juga, digantikan oleh persaingan untuk bertahan hidup. Oh, sekarang ibu takut sama aku? Seru Yuki lantang, suaranya serak. Selama ini siapa yang kasih ibu makan enak? Siapa yang belikan ibu obat mahal? Siapa yang ajak ibu jalan-jalan ke mall tiap akhir pekan? Aku, Bu. Aku pakai uang itu buat senangkan ibu juga. Sekarang giliran aku susah. Ibu mau lari ke Kak Doni? Ibu mau buang aku kayak sampah? Dasar orang tua tidak tahu diri. Jangan kurang ajar kamu. Bentak ibu Marta balik. Kamu kasih ibu makan pakai uang kakakmu. Itu bukan jasamu. Itu dosa. Pertengkaran ibu dan anak itu meledak di tengah ruangan pesta yang sudah berantakan. Mereka saling melempar tuduhan, saling membuka aib, dan saling menyakiti dengan kata-kata kasar. Para kerabat yang tersisa hanya bisa menonton dengan perasaan campur aduk antara jijik dan kasihan. Keluarga yang tadinya terlihat harmonis dan sempurna di mata orang luar, kini terkelupas topengnya, memperlihatkan borok busuk yang selama ini disembunyikan. Doni memandang semua kekacauan itu dengan tatapan lelah. Ia merasa asing di tengah keluarganya sendiri. Rumah baru Yuki yang megah ini terasa panas dan menyesakan, seolah dinding-dindingnya dibangun dari kebohongan yang kini mulai runtuh menimpa penghuninya. Doni merangkul bahu Farida, menarik istrinya mundur menjauh dari drama memalukan itu. Ayo, Dek. Kita tidak punya urusan lagi di sini. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita pulang ke rumah kita. Rumah yang berkah, bukan rumah hasil uang haram seperti ini, bisik Doni. Mereka berbalik badan, melangkah menuju pintu keluar. Ibu Marta yang melihat kesempatan terakhirnya akan pergi, berusaha bangkit mengejar. Ia merangkak, mencoba menggapai kaki Doni. Doni, tunggu. Jangan tinggalkan ibu. Ibu ini ibumu yang melahirkanmu. Durhaka kamu kalau telantarkan ibu. Doni berhenti sejenak tanpa menoleh. Punggungnya tegap, namun bahunya sedikit bergetar. Ia berbicara tanpa melihat wajah ibunya, karena ia tahu jika ia melihat air mata ibunya, hatinya mungkin akan goyah, dan ia tidak boleh goyah kali ini demi kebahagiaan istrinya dan kewarasannya sendiri. Aku tidak menelantarkan ibu, kata Doni berat. Aku hanya mengembalikan tanggung jawab ibu kepada anak emas yang selama ini ibu banggakan. Nikmatilah hari tua ibu bersama Yuki di rumah mewah ini. Bukankah ini yang ibu impikan? Punya anak sukses dan rumah gedongan? Selamat menikmati, Bu. Dan soal rumahku, maaf. Satpam di kompleks kami sangat galak dan terlatih. Dia punya daftar hitam orang-orang yang tidak boleh masuk. Dan maaf, nama ibu dan Yuki ada di urutan teratas daftar itu. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan yang menyakitkan itu, Doni menggandeng tangan Farida keluar dari pintu utama. Udara segar di luar rumah langsung menyambut mereka. Kontras dengan udara pengap penuh kemunafikan di dalam sana. Langit sore mulai berwarna jingga, memberikan sedikit ketenangan bagi jiwa mereka yang lelah. Namun, drama hari itu belum benar-benar berakhir. Saat mereka sedang memakai helm dan bersiap menaiki sepeda motor di ujung gang, sebuah kejadian lain menahan langkah mereka untuk terakhir kalinya. Suara deru mesin mobil yang berat terdengar mendekat dari arah jalan raya. Bukan suara mesin mobil keluarga biasa, melainkan suara mobil operasional berjenis minibus yang terdengar agak kasar. Sebuah mobil van berwarna gelap dengan stiker logo sebuah bank swasta di pintunya, berhenti mendadak tepat di depan pagar rumah Yuki, menghalangi jalan keluar bagi tamu-tamu lain yang hendak pulang. Pintu mobil itu terbuka dengan kasar, dan keluarlah 3 orang pria berbadan tegap mengenakan kemeja safari berwarna gelap. Wajah mereka keras, tanpa senyum, dan memancarkan aura intimidasi yang kuat. Salah satu dari mereka membawa sebuah map tebal berwarna merah, sementara yang lain membawa gulungan lakban besar berwarna kuning dan hitam. Kedatangan mereka menarik perhatian semua orang yang masih berada di halaman rumah Yuki. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar riuh. Doni yang baru saja menyalakan mesin motornya, mematikannya kembali.
Ia tahu betul siapa orang-orang ini dan apa tujuan mereka. Ia menatap Farida, memberikan isyarat untuk menunggu sebentar. Ia ingin memastikan dugaannya benar, sekaligus melihat akhir dari sandiwara kesuksesan adiknya. Ketiga pria itu melangkah masuk ke halaman rumah tanpa permisi. Langkah mereka tegas menuju pintu utama yang masih terbuka lebar. Di dalam rumah, pertengkaran antara Ibu Marta dan Yuki mendadak berhenti saat bayangan ketiga pria besar itu menutupi cahaya matahari yang masuk lewat pintu. Yuki yang melihat kedatangan mereka langsung membelalakan mata. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini kembali pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Ia mengenali seragam itu. Ia mengenali logo di map merah itu. Itu adalah mimpi buruk yang selama ini ia hindari dengan cara gali lubang tutup lubang. Selamat siang. Apakah benar ini kediaman Ibu Yuki Anggraini? Tanya pria yang memegang map dengan suara bariton yang menggema di seluruh ruangan. Ia tidak menunggu jawaban, matanya langsung menyapu ruangan dan berhenti pada sosok Yuki yang gemetar di sudut. Yuki mundur perlahan, bibirnya bergetar hebat. Saya ada apa ya, Pak? Tanya Yuki dengan suara mencicit seperti tikus terjepit. Pria itu membuka map merahnya, mengeluarkan selembar surat peringatan dengan kop resmi yang terlihat sangat serius. Kami dari pihak bank bagian penanganan aset bermasalah. Kami datang untuk menyerahkan surat peringatan ketiga sekaligus surat penyitaan aset. Ibu sudah menunggak cicilan KPR selama 3 bulan berturut-turut. Ditambah lagi, ada laporan penggunaan data palsu dalam pengajuan kredit multiguna yang Ibu jaminkan dengan sertifikat ruko milik orang lain. Pernyataan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Marta. Ia menganga, menatap anaknya dengan tatapan horor. 3 bulan menunggak? Data palsu? Jadi bukan hanya uang Doni yang dimakan, tapi Yuki juga berhutang pada bank dengan cara curang? Kehancuran citra keluarga mereka kini benar-benar sempurna di hadapan para tamu yang tersisa. Tapi Pak, Yuki mencoba bernegosiasi, keringat dingin membanjiri lehernya. Saya pasti bayar. Pak, tolong beri waktu 1 minggu lagi. Saya sedang menunggu pencairan dana dari kakak saya. Uangnya banyak kok, Pak. Pasti cukup buat lunasin semuanya. Doni yang mendengar namanya disebut-sebut sebagai jaminan, melangkah maju dari halaman. Ia berdiri di ambang pintu, menatap adiknya dengan tatapan dingin. Maaf, Pak, sela Doni tegas. Saya kakaknya, Doni. Dan saya ingin mengklarifikasi di depan bapak-bapak sekalian dan saksi yang ada di sini. Saya tidak akan memberikan sepeser pun uang kepada saudari Yuki. Urusan hutang piutang dia adalah tanggung jawab pribadinya, tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Jadi tolong jangan catat nama saya sebagai penjamin atau penyandang dana. Yuki menoleh cepat ke arah Doni, matanya terbelalak lebar penuh kepanikan. Kak Doni, Kak, tolong aku, Kak, jangan begini. Kalau kakak nggak bantu, rumah ini bakal disita sekarang juga. Kami mau tinggal di mana? Kasihan ibu, Kak, ibu sudah tua. Yuki berlari menghampiri Doni, menjatuhkan dirinya di kaki kakaknya. Ia memeluk kaki Doni yang terbalut celana bahan sederhana. Ia menangis histeris, memohon-mohon seperti orang gila. Hilang sudah harga dirinya, hilang sudah kesombongannya. Yang tersisa hanya ketakutan akan kemiskinan dan rasa malu. Kak Doni kan kaya. Uang 12 miliar buat rumah saja ada. Masa buat bayar tunggakan aku 50 juta saja nggak ada? Tolong Kak, pinjami aku. Aku janji bakal kerja jadi pembantu di rumah kakak buat bayar hutangnya. Asal jangan biarkan mereka segel rumah ini. Yuki meraung-raung, suaranya memilukan hati. Pihak bank hanya menonton adegan itu dengan wajah datar. Mereka sudah biasa melihat drama seperti ini setiap hari. Tugas mereka hanya satu, amankan aset atau dapatkan uangnya. Doni menunduk menatap adiknya yang bersujud di kakinya. Dulu, ia pasti akan langsung luluh. Dulu, ia akan merelakan tabungannya demi menyelamatkan adiknya. Tapi hari ini berbeda. Hatinya sudah membatu karena pengkhianatan yang terlalu dalam. Ia teringat wajah angkuh Yuki saat membuang undangan syukuran rumahnya. Ia teringat tas mewah yang dibeli dari uang obat ibunya. Uang Doni bukan untuk mensponsori kejahatan. Doni merogoh saku celana belakangnya. Ia mengeluarkan dompet kulitnya yang sudah agak lusuh. Yuki yang melihat itu, mendongak dengan wajah penuh harapan. Matanya berbinar, mengira kakaknya akan mengeluarkan kartu debit platinum, atau segepok uang tunai untuk menyelamatkannya. Ibu Marta pun ikut menahan napas, berharap keajaiban terjadi. Doni membuka dompetnya. Jari-jarinya melewati deretan kartu kredit dan kartu debit prioritas yang terselip rapi di sana. Ia juga melewati lembaran uang berwarna merah dan biru yang cukup tebal.
Jari Doni akhirnya menjepit selembar uang kertas berwarna coklat muda yang terselip di bagian paling belakang. Uang itu sudah agak lecek. Doni menarik uang itu keluar, lalu membungkuk sedikit dan meletakkannya di telapak tangan Yuki yang terbuka. "Ini," kata Doni datar. Yuki menatap uang di tangannya. Matanya mengerjap, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu adalah uang kertas pecahan Rp5.000. Uang yang biasanya dipakai untuk bayar parkir atau beli kerupuk. 5.000? Yuki mendesis, suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. "Kak, ini maksudnya apa? Kurangnya 50 juta, Kak, bukan 5.000. Kakak menghina aku?" Doni tersenyum tipis, senyum yang sangat getir. "Itu bukan untuk bayar hutangmu, Yuki. Itu uang parkir. Anggap saja sumbangan terakhirku buat kamu beli minum biar nggak haus saat diusir dari rumah ini. Sisanya, urus sendiri. Kamu kan orang kaya yang sukses. Masa butuh bantuan dari kakak yang gajinya pas-pasan?" Setelah mengatakan itu, Doni melepaskan kakinya dari pelukan Yuki dengan hentakan kecil. Ia berbalik badan tanpa ragu, meninggalkan Yuki yang terpaku menatap uang Rp5.000 itu dengan pandangan kosong. Doni berjalan mantap menuju motornya di mana Farida sudah menunggu dengan senyum bangga. Doni menyalakan mesin motornya. Suaranya menderu memecah tangisan Yuki yang kembali meledak di belakang sana. Pihak bank mulai bergerak, mengeluarkan lakban kuning hitam dan mulai menempelkannya di kaca jendela depan rumah sebagai tanda penyitaan. Pesta syukuran itu berakhir dengan tragedi yang sempurna. Doni dan Farida melaju pergi meninggalkan kompleks perumahan itu, meninggalkan masa lalu mereka yang kelam, menuju masa depan yang cerah di istana mereka yang sesungguhnya. Di belakang mereka, langit semakin gelap, seolah merestui runtuhnya kesombongan keluarga yang lupa daratan itu. Gerbang otomatis setinggi 3 meter yang terbuat dari besi tempah hitam dengan ornamen emas perlahan terbuka tanpa suara, menyambut kedatangan mobil SUV hitam milik Doni dan Farida. Setelah meninggalkan kekacauan di rumah Yuki yang kini telah disegel oleh pihak bank, suasana yang menyambut mereka di kompleks perumahan Bukit Golf ini bagaikan bumi dan langit. Tidak ada suara teriakan, tidak ada drama, dan tidak ada tatapan mata yang menghakimi. Hanya ada deretan pohon palem raja yang melambai tertiup angin sore, dan jalanan aspal mulus yang bersih dari debu. Doni menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat yang selama ini menindih dadanya saat mobil memasuki halaman rumah mereka yang luas. Air mancur di tengah taman depan menyemburkan air jernih yang berkilauan ditimpa cahaya lampu taman yang baru saja menyala otomatis karena sensor senja. Mereka turun dari mobil dan disambut oleh keheningan yang menenangkan. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar putih yang kokoh, memancarkan aura kewibawaan yang tidak terbantahkan. Begitu memasuki ruang utama, udara sejuk dari pendingin ruangan sentral langsung membelai kulit mereka, membawa aroma terapi lavender yang dipasang Farida untuk memberi efek relaksasi. Lantai marmer Italia yang mereka pijak terasa dingin dan solid. Kontras sekali dengan lantai keramik rumah Yuki yang terasa panas oleh amarah beberapa jam yang lalu. Farida melepaskan hijabnya perlahan, menyampirkannya di gantungan, lalu duduk di sofa kulit empuk di ruang keluarga yang menghadap langsung ke kolam renang pribadi mereka. Air kolam yang biru tenang memantulkan bayangan bulan yang mulai naik, menciptakan pemandangan yang seharusnya romantis jika saja hati mereka tidak sedang berkecamuk. Doni duduk di samping istrinya, menyandarkan kepalanya ke bahu Farida. Ia tidak berkata apa-apa, tapi Farida tahu suaminya sedang berduka. Duka bukan karena kehilangan uang, melainkan karena kehilangan ilusi tentang keluarga yang harmonis. Farida mengelus rambut suaminya dengan lembut. Malam itu, mereka makan malam berdua di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh. Hidangan sederhana berupa sup buntut dan nasi hangat terasa jauh lebih nikmat daripada prasmanan mewah di pesta Yuki tadi. Mereka makan dalam diam, menikmati kedamaian yang mahal harganya ini. Di rumah ini, Farida adalah ratu dan Doni adalah raja. Tidak ada Ibu Marta yang cerewet soal garam, tidak ada Yuki yang memamerkan barang curian. Hanya ada mereka berdua dan asisten rumah tangga yang bekerja dengan sopan di area belakang. Kehidupan mereka di istana ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan kesabaran yang akhirnya berbuah manis. Sementara itu, di sudut kota yang lain, realitas kehidupan menghantam Ibu Marta dan Yuki dengan sangat brutal. Setelah diusir dari rumah yang disita bank, mereka tidak punya tempat tujuan. Yuki yang panik dan tidak memegang uang sepeser pun selain Rp5.000 pemberian Doni, terpaksa membawa ibunya ke sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran kota. Mereka menyewa sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter dengan kamar mandi luar yang harus berbagi dengan penghuni lain. Uang sewanya didapat dari menjual anting emas terakhir yang masih melekat di telinga Ibu Marta. Kamar itu pengap, berbau lembab, dan dindingnya dipenuhi bercak jamur. Kasurnya tipis dan sudah kempes di tengah,
membuat punggung tua Ibu Marta sakit seketika saat mencoba berbaring. Suara bising kendaraan dari jalan raya dan teriakan tetangga kos yang sedang bertengkar menembus dinding tipis kamar itu, membuat kepala Ibu Marta berdenyut nyeri. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba dengan tatapan kosong. Baru tadi pagi ia merasa seperti nyonya besar di istana putrinya, kini ia terdampar di tempat yang lebih buruk dari gudang rumah Doni. Yuki duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, masih menangis sesenggukan. Wajahnya berantakan, dan gaun pestanya yang mahal kini tampak konyol di tengah kemelaratan itu. Perut mereka mulai berbunyi karena lapar, tapi tidak ada makanan. Uang hasil jual anting hanya cukup untuk bayar sewa seminggu, dan membeli 2 bungkus nasi kucing yang sudah dingin. Pertengkaran pun tidak terelakkan. Ibu Marta yang lapar dan stres mulai menyalahkan Yuki. Ia mengomel panjang lebar tentang betapa bodohnya Yuki yang tidak becus mengatur uang, dan berani menipunya selama bertahun-tahun. Yuki yang sedang tertekan tidak terima disalahkan terus-menerus. Ia balik membentak ibunya, mengatakan bahwa tuntutan gaya hidup Ibu Marta lah yang membuatnya nekat korupsi uang Doni. Suara mereka meninggi, memenuhi ruangan sempit itu dengan sumpah serapah. Malam itu, mereka tidur saling memunggungi di atas kasur sempit yang keras, dilingkupi rasa benci dan penyesalan yang terlambat. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi mereka. Yuki tidak bisa bekerja karena ijazahnya tertinggal di dalam rumah yang disita, dan ia terlalu malu untuk keluar kamar. Ibu Marta yang biasa hidup enak, kini harus mencuci bajunya sendiri dengan air sumur yang keruh, karena mereka tidak mampu bayar jasa binatu. Seminggu berlalu dengan penderitaan yang semakin mencekik. Ibu Marta tidak tahan lagi. Ia merasa hidupnya akan berakhir konyol di kamar kos bau ini jika ia tidak bertindak. Rasa lapar dan keinginan untuk kembali hidup nyaman mengalahkan rasa malunya. Diam-diam, saat Yuki sedang tidur siang karena kelelahan menangis, Ibu Marta keluar dari kos. Ia berjalan kaki tertatih-tatih menuju jalan raya, lalu menggunakan sisa uang receh terakhirnya untuk naik angkutan umum menuju kawasan elit Bukit Golf. Perjalanan itu sangat jauh dan melelahkan bagi wanita seusianya. Ia harus berganti angkot 3 kali dan berjalan kaki cukup jauh dari gerbang kompleks, karena ojek online dilarang masuk sembarangan ke area elit tersebut. Langit sore itu mendung gelap, seolah mendukung suasana hati Ibu Marta yang kelabu. Saat ia akhirnya sampai di depan gerbang tinggi rumah Doni dan Farida, hujan mulai turun rintik-rintik. Ibu Marta memandang rumah itu dari balik jeruji besi gerbang. Rumah itu tampak lebih megah dari video yang ia lihat di pesta. Lampu-lampu tamannya mulai menyala, memberikan kehangatan yang kontras dengan tubuhnya yang mulai menggigil kedinginan. Ia melihat mobil Doni terparkir di dalam, menandakan anak dan menantunya ada di rumah. Harapan membuncah di dadanya. Ia yakin, sekeras-kerasnya hati Doni, dia tidak akan tega membiarkan ibunya kehujanan di luar pagar. Ibu Marta mulai memanggil-manggil nama Doni. Ia menggoyangkan gerbang besi yang terkunci rapat itu. Doni, Farida, ini ibu. Buka pintunya, nak. Ibu mau minta maaf. Ibu kedinginan, teriaknya parau. Suaranya kalah oleh suara hujan yang semakin deras mengguyur bumi. Tubuhnya basah kuyup. Baju kebayanya yang lusuh menempel di kulit keriputnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ia terus berteriak, berharap ada yang mendengar. Ia membayangkan Farida akan berlari keluar membawa payung, lalu memeluknya dan membawanya masuk ke dalam rumah yang hangat, memberinya handuk kering dan sup panas. Ia membayangkan akan tidur di kamar tamu yang empuk malam ini, bukan di kasur tipis bau apek. Namun, pintu utama rumah itu tetap tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang keluar menyambutnya. Hanya suara gemericik air hujan yang menemaninya. Setelah hampir setengah jam berteriak dan menangis di bawah hujan, sebuah pos satpam kecil di samping gerbang terbuka. Seorang petugas keamanan berseragam lengkap keluar dengan membawa payung besar berwarna hitam. Wajah satpam itu tegas, tanpa senyum, namun tetap sopan. Ia tidak membukakan gerbang untuk Ibu Marta. Ia hanya mendekat ke arah jeruji besi, menatap wanita tua yang basah kuyup itu dengan tatapan datar. "Maaf, Bu," kata satpam itu dengan suara lantang mengalahkan suara hujan. Bapak Doni dan Ibu Farida tidak bisa diganggu. Mereka sedang beristirahat. Ibu Marta mencengkeram besi gerbang dengan tangan gemetar. "Pak Satpam, tolong bilang sama Doni, ini ibunya. Ibunya sakit, Pak. Ibunya mau mati kedinginan. Masa anak kandung tega membiarkan ibunya begini? Tolong panggilkan Doni sebentar saja." Satpam itu menggeleng pelan. Ia merogoh saku jas hujan transparannya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang terbungkus plastik bening agar tidak basah. Ia menyodorkan amplop itu melalui celah jeruji gerbang kepada Ibu Marta. "Ibu Farida sudah berpesan, jika ibu datang, tolong berikan amplop ini." Setelah ibu menerima ini,
Ibu dimohon untuk segera meninggalkan area perumahan ini, karena kehadiran ibu mengganggu ketertiban lingkungan, ucap satpam itu tegas. Ibu Marta menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Harapannya hancur seketika. Bukan pelukan hangat atau pintu terbuka yang ia dapatkan, melainkan sebuah amplop dingin dari tangan orang asing. Hatinya mencelos. Apakah isinya uang? Apakah Doni memberinya pesangon untuk pergi? Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Marta membuka plastik pelindung amplop itu di bawah guyuran hujan, berharap setidaknya ada cukup uang di dalamnya untuk menyewa kamar yang lebih layak. Namun, saat ia melihat isinya, lututnya lemas seketika. Tangan Ibu Marta gemetar hebat saat menarik isi amplop coklat itu di bawah remang-remang lampu jalan dan guyuran hujan yang tak kunjung reda. Kertas-kertas di dalamnya kering terlindungi plastik, kontras dengan jari-jarinya yang keriput dan basah kuyup. Lembar pertama yang ia tarik bukanlah uang pecahan 100.000 yang ia harapkan, melainkan selembar foto berukuran besar yang dicetak dengan kualitas tinggi. Mata Ibu Marta menyipit, berusaha memfokuskan pandangannya yang kabur karena air hujan dan air mata. Foto itu memperlihatkan sebuah tempat sampah kotor di depan sebuah minimarket. Di atas tumpukan sampah plastik dan sisa makanan, tergeletak sebuah undangan mewah bersampul beludru merah marun dengan tulisan emas yang elegan. Undangan syukuran rumah baru Doni Farida, VVIP Guest, Ibu Marta O keluarga. Undangan itu tampak menyedihkan, terbuang begitu saja seolah tidak berharga. Di pojok foto, tertera tanggal dan jam digital dari rekaman CCTV yang diambil, menunjukkan waktu 3 minggu sebelum acara syukuran itu berlangsung. Di samping foto itu, ada foto lain yang memperlihatkan Yuki sedang melempar undangan tersebut dengan wajah jijik, tertawa bersama teman-temannya. Jantung Ibu Marta serasa berhenti berdetak. Bukti ini begitu nyata. Undangan itu benar-benar ada. Undangan yang diperlakukan spesial oleh Farida untuknya, ternyata berakhir di tempat sampah oleh tangan anak kesayangannya sendiri. Rasa sesak menghimpit dadanya, campuran antara rasa bersalah pada Doni dan kemarahan pada Yuki. Namun, isi amplop itu belum habis. Di balik foto itu, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Itu adalah buku harian Farida. Ada pembatas buku yang menandai halaman-halaman tertentu. Ibu Marta membuka halaman yang ditandai. Tulisan tangan Farida yang rapi tertera di sana. Tanggal 12 Mei, hari ini ibu mertua datang. Dia membuang soto ayam buatanku ke wastafel di depan mataku, katanya rasanya seperti air comberan. Padahal Mas Doni bilang enak. Aku hanya diam dan tersenyum, lalu memasak lagi mie instan untuk ibu. Ya Allah, kuatkan aku. Ibu Marta membalik halaman lain. Tanggal 3 Agustus, ibu bilang bajuku kampungan dan memalukan saat aku hendak ikut ke kondangan. Ibu menyuruhku menunggu di mobil saja seperti sopir. Aku menangis di dalam mobil sambil menunggu mereka pesta, tapi aku hapus air mataku sebelum Mas Doni kembali. Setiap halaman yang ditandai berisi catatan rinci tentang setiap hinaan, setiap caci maki, dan setiap perlakuan tidak adil yang pernah dilakukan Ibu Marta kepada Farida selama 5 tahun terakhir. Tidak ada kata-kata kutukan atau doa buruk dari Farida di buku itu. Setiap catatan selalu diakhiri dengan doa. Semoga suatu hari hati ibu terbuka, dan bisa menyayangiku layaknya anak sendiri. Membaca itu, pertahanan diri Ibu Marta runtuh total. Ia menyadari betapa jahatnya ia selama ini. Ia telah menyiksa batin seorang wanita yang begitu tulus, yang bahkan mendoakannya di saat disakiti. Ia telah menyia-nyiakan berlian demi memungut pecahan kaca. Ibu Marta jatuh terduduk di aspal basah di depan gerbang megah itu. Ia menangis meraung-raung, kali ini bukan karena kasihan pada dirinya sendiri, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Suara tangisannya yang pilu terdengar menyayat hati, namun pintu gerbang itu tetap tertutup. Satpam yang berdiri di pos hanya memalingkan wajah, tidak tega namun harus menjalankan tugas. Perintah Doni sudah jelas, tidak ada toleransi lagi. Penyesalan Ibu Marta sudah terlambat. Waktu untuk memperbaiki diri sudah habis, hangus terbakar oleh kesombongannya sendiri selama bertahun-tahun. Dengan langkah gontai dan jiwa yang hancur, Ibu Marta akhirnya menyeret kakinya meninggalkan kawasan elit itu, kembali ke kegelapan malam yang dingin. Sementara itu, di kamar kos sempit yang pengap, Yuki sedang menghadapi teror yang berbeda. Sejak ibunya pergi diam-diam, Yuki tidak bisa tenang. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Layar ponselnya dipenuhi notifikasi pesan, ancaman dari nomor-nomor tidak dikenal. Bayar hutangmu atau kami datang. Jangan lari, kami tahu posisi Anda. Foto Anda akan kami sebar sebagai penipu. Yuki gemetar hebat di pojok kamar. Karena terdesak kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tidak bisa ia rem, Yuki nekat meminjam uang dari 10 aplikasi pinjaman online ilegal sekaligus dalam seminggu terakhir. Ia menggunakan data palsu dan kontak darurat palsu,
berharap bisa menutup lubang hutangnya nanti jika Doni luluh. Namun Doni tidak luluh, dan bunga pinjaman itu membengkak gila-gilaan dalam hitungan hari. Yuki merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin api. Tiba-tiba, terdengar suara motor berhenti di depan kos-kosan, diikuti suara langkah kaki berat yang banyak. Jantung Yuki berdegup kencang. Ia mengira itu adalah debt collector yang akan mendobrak pintunya dan menghajarnya habis-habisan. Ia segera mematikan lampu kamar, bersembunyi di bawah kolong tempat tidur yang berdebu, menahan napasnya rapat-rapat. Pintu kamar kos diketuk dengan keras. Dok, 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 buka pintu. Polisi. Suara tegas dan berwibawa terdengar dari luar, bukan suara preman penagih hutang. Mata Yuki terbelalak di kegelapan kolong kasur. Polisi? Kenapa polisi? Apakah karena pinjol? Pikirannya kacau balau. Karena tidak ada jawaban, pintu kayu tipis itu didobrak dengan mudah. Cahaya senter menyapu ruangan sempit yang berantakan itu. Beberapa petugas berseragam polisi masuk, diikuti oleh pemilik kos yang tampak ketakutan. Mereka memeriksa kamar mandi, lemari, dan akhirnya senter itu menyorot ke bawah kolong tempat tidur. Mata Yuki yang ketakutan bertemu dengan sorot lampu senter yang menyilaukan. Keluar. Kami tahu kamu di situ, Saudari Yuki Anggraini. Perintah salah satu petugas. Dengan tubuh gemetar dan lemas, Yuki merangkak keluar. Tangannya langsung ditarik dan diborgol. Besi dingin yang melingkar di pergelangan tangannya terasa seperti gigitan ular berbisa. Yuki menangis histeris. Pak, saya nggak salah. Saya cuma pinjam uang online. Saya bakal bayar. Jangan tangkap saya. Salah satu polisi yang tampaknya adalah ketua tim menggelengkan kepala. Kami menangkap kamu bukan karena masalah pinjaman online, meskipun itu akan jadi catatan tersendiri. Kami memegang surat perintah penangkapan atas laporan saudara Doni Pratama, terkait kasus tindak pidana penggelapan dana dan penipuan yang dilakukan secara berlanjut selama 3 tahun dengan total kerugian mencapai 350 juta rupiah. Yuki ternganga. Kakinya lemas hingga ia nyaris ambruk jika tidak ditahan oleh petugas. Doni melaporkannya? Kakak kandungnya sendiri memenjarakannya? Ia tidak menyangka Doni akan setega itu. Ia pikir ancaman Doni di pesta itu hanya gertakan sambal. Ternyata, Doni benar-benar serius menegakkan keadilan, bahkan jika harus mengorbankan adiknya sendiri. Penggelapan dana adalah kasus kriminal murni, dan dengan bukti transfer yang lengkap, Yuki tidak akan bisa mengelak lagi. Bawa dia, perintah ketua tim. Yuki diseret keluar dari kamar kos kumuh itu, menuju mobil patroli yang menunggu di depan gang dengan lampu rotator biru yang berputar-putar, menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran. Saat digiring masuk ke dalam mobil, Yuki melihat bayangan ibunya, Ibu Marta, yang baru saja pulang dengan baju basah kuyup berjalan tertatih-tatih di ujung gang. Mata mereka bertemu sejenak. Ibu Marta melihat anaknya diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi. Yuki berteriak memanggil ibunya, "Bu, tolong Yuki, Bu." Tapi Ibu Marta hanya berdiri mematung di tengah hujan. Terlalu lelah, terlalu hancur, dan terlalu tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ia hanya bisa menyaksikan buah hatinya dibawa pergi menuju jeruji besi, buah dari didikan manjanya yang salah selama ini. Malam itu menjadi malam paling kelam bagi Ibu Marta dan Yuki. Namun di kejauhan, di dalam rumah mewah yang hangat, Doni dan Farida akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dan masa depan mereka kini bersih dari parasit yang selama ini menggerogoti kebahagiaan mereka. Suara ketukan palu hakim yang menghantam meja kayu jati menggema keras di seluruh penjuru ruang sidang yang dingin dan beraroma pembersih lantai murahan. Bagi Yuki, suara itu terdengar seperti lonceng kematian yang mengakhiri seluruh sisa hidupnya. Majelis hakim baru saja membacakan vonis hukuman penjara, selama 4 tahun dipotong masa tahanan, atas tindak pidana penggelapan dana, secara berlanjut dan pemalsuan dokumen. Yuki yang duduk di kursi pesakitan dengan rompi oranye, hanya bisa menunduk lesu. Wajahnya kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah, dan rambutnya yang dulu selalu diblow rapi di salon mahal kini lepek, dan kusam diikat karet gelang sembarangan. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan yang dulu selalu ia banggakan. Saat petugas mulai menggiringnya keluar dari ruang sidang, Yuki menoleh ke arah bangku pengunjung, berharap melihat wajah ibunya atau suaminya memberikan dukungan moral. Namun, ibunya tidak ada di sana karena sedang sakit keras dan tidak punya ongkos untuk datang. Yang ada hanya suaminya, duduk di barisan belakang dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Pria itu tidak mendekat untuk memeluk atau memberi kata-kata penguatan. Sebaliknya, ia berjalan mendekati pembatas kayu dengan langkah cepat, lalu melemparkan sebuah amplop coklat tipis ke arah Yuki yang sedang dikawal polisi. Amplop itu jatuh tepat di dekat kaki Yuki. "Itu surat gugatan cerai," kata suaminya dengan suara dingin yang terdengar jelas di tengah keheningan ruangan.
Aku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama hari ini. Aku tidak bisa hidup dengan seorang kriminal. Aku malu, Yuki. Keluargaku malu. Mulai hari ini, kita selesai. Jangan pernah hubungi aku atau keluargaku lagi setelah kamu bebas nanti. Yuki menjerit histeris mendengar kalimat itu. Ia mencoba meronta dari pegangan petugas untuk mengejar suaminya, tapi tenaganya terlalu lemah. Mas, jangan tinggalkan aku, Mas. Aku butuh kamu. Aku lakukan ini juga buat kita. Teriak Yuki memilukan. Namun suaminya tidak menoleh sedikitpun. Pria itu berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan Yuki yang meraung-raung diseret menuju mobil tahanan. Pintu besi mobil tahanan ditutup dengan bantingan keras, memisahkan Yuki dari dunia luar, mengurungnya dalam kegelapan dan penyesalan yang tidak berujung. Di dalam penjara, Yuki yang dulu sombong dan suka memerintah, kini menjadi bulan-bulanan narapidana senior. Ia harus tidur berdesakan di lantai semen yang dingin tanpa alas, memakan nasi cadong yang keras dan berbau apek, serta mencuci pakaian teman-teman satu selnya setiap hari agar tidak dipukuli. Sementara itu, di pinggiran kota yang kumuh, nasib Ibu Marta tidak kalah mengenaskan. Setelah Yuki ditangkap dan diusir dari kosan karena tidak bisa bayar, Ibu Marta hidup menggelandang selama beberapa hari sebelum akhirnya ditampung oleh seorang janda tua pemilik usaha laundry kiloan rumahan karena merasa kasihan. Namun, belas kasihan itu tidak gratis. Sebagai gantinya, Ibu Marta harus bekerja membantu mencuci dan menyetrika pakaian pelanggan dari pagi buta hingga malam hari. Tangan Ibu Marta yang dulu halus karena rajin perawatan, kini kasar, pecah-pecah, dan dipenuhi luka gores akibat terlalu sering terendam deterjen keras dan air dingin. Penyakit rematiknya kambuh parah. Setiap kali ia memeras pakaian jeans yang tebal, sendi-sendi jarinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Tulang punggungnya yang tua menjerit kesakitan, karena harus duduk di dingklik kecil berjam-jam, menghadapi tumpukan cucian kotor yang baunya menyengat. Ia sering teringat bagaimana dulu, ia menghina ibunya Farida yang bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai kuliah Farida. Dulu ia berkata dengan angkuh bahwa pekerjaan itu rendahan dan menjijikkan. Kini, karma itu datang dengan kecepatan penuh. Ia melakukan pekerjaan yang sama persis dengan orang yang pernah ia hina. Bahkan dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan, karena ia melakukannya sendirian tanpa dukungan keluarga. Suatu sore yang terik, Ibu Marta disuruh majikannya mengantarkan satu karung besar pakaian bersih ke sebuah perumahan menengah atas yang letaknya cukup jauh. Ia tidak diberi uang transport, jadi ia harus berjalan kaki memanggul karung berat itu di bahunya yang ringkih. Napasnya tersengal-sengal, keringat membanjiri tubuhnya yang kurus kering. Kakinya menyeret sandal jepit yang sudah tipis sebelah. Saat sedang beristirahat sejenak di pinggir jalan raya yang sibuk untuk memijat kakinya yang bengkak, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan karena terjebak lampu merah tepat di depannya. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun setengah. Mungkin penumpangnya ingin mencari udara segar atau membuang tisu. Dari celah jendela itu, Ibu Marta melihat sosok wanita yang sangat ia kenal duduk di kursi penumpang yang nyaman. Wanita itu mengenakan gamis sutra berwarna lembut yang tampak sangat elegan. Wajahnya bersih bercahaya, dan ia sedang tertawa bahagia menanggapi candaan suaminya yang menyetir di depan. Itu adalah Farida dan Doni. Mereka tampak begitu serasi, begitu damai, dan begitu jauh dari jangkauan. Aura kebahagiaan memancar kuat dari dalam mobil itu, kontras dengan debu jalanan dan asap knalpot yang menyelimuti Ibu Marta. Mulut Ibu Marta terbuka, hendak meneriakkan nama anaknya. Doni, Farida, serunya parau, tangannya terangkat lemah berusaha melambai. Namun suaranya hilang tertelan deru mesin kendaraan lain. Farida yang sedang tersenyum, sekilas menoleh ke arah trotoar. Tatapan mereka bertemu selama 1 detik yang terasa abadi. Ibu Marta berharap Farida akan mengeninya, lalu menyuruh Doni berhenti dan menjemputnya. Namun, Farida hanya menatapnya dengan pandangan asing, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting di pinggir jalan, lalu perlahan menaikkan kembali kaca jendela mobilnya sampai tertutup rapat. Kaca mobil yang gelap itu memantulkan bayangan Ibu Marta yang dekil dan menyedihkan. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan mobil mewah itu melaju pergi dengan mulus, meninggalkan Ibu Marta yang terpaku di trotoar sambil memeluk karung cucian kotor orang lain. Ia menangis tanpa suara di tengah keramaian kota, menyadari bahwa ia telah benar-benar terhapus dari kehidupan anak dan menantunya. 1 tahun kemudian, suasana di halaman belakang rumah mewah Doni dan Farida tampak begitu hidup dan hangat. Lampu-lampu gantung kecil berwarna kuning keemasan terpasang melintang di antara pepohonan, menciptakan suasana magis seperti di negeri dongeng. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih, dihiasi rangkaian bunga mawar segar yang harum. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan ke-6 Doni dan Farida, sekaligus syukuran atas pencapaian bisnis Doni yang semakin meroket.
Namun, berbeda dengan pesta pamer kekayaan yang dulu diadakan Yuki, pesta ini terasa sangat intim dan bersahaja meski kemewahannya tak bisa disembunyikan. Tamu yang diundang tidak terlalu banyak, hanya kerabat dekat yang benar-benar tulus, sahabat-sahabat lama yang setia menemani mereka dari nol, serta anak-anak yatim piatu dari panti asuhan yang rutin mereka santuni. Tidak ada pamer harta, tidak ada sindir-menyindir, dan tidak ada drama. Semua orang tertawa lepas, menikmati hidangan lezat yang disajikan dengan prasmanan berkelas. Doni, yang mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang, berdiri di samping Farida yang tampil memukau dengan gaun muslimah berwarna sage green. Wajah Doni tampak lebih segar dan berisi dibandingkan setahun lalu, tanda bahwa ia hidup bahagia dan terurus dengan baik. Ia memegang mikrofon, menatap para tamu dengan senyum lebar. Terima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang sudah hadir malam ini, ucap Doni tulus. Malam ini bukan tentang seberapa mahal makanan yang kami sajikan, atau seberapa besar rumah ini. Malam ini adalah tentang rasa syukur. Saya bersyukur memiliki istri seperti Farida, yang tetap berdiri tegak di samping saya saat badai paling keras menghantam, yang kesabarannya seluas samudra, dan yang mengajarkan saya bahwa kekayaan terbesar bukanlah uang di rekening, melainkan ketenangan hati dan keluarga yang saling menghormati. Doni menoleh ke arah Farida, menatap istrinya dengan tatapan memuja. Farida membalas tatapan itu dengan mata berkaca-kaca karena haru. Doni melanjutkan, dulu saya pikir, tugas laki-laki hanya mencari uang untuk membahagiakan semua orang, termasuk mereka yang tidak menghargai saya. Tapi saya belajar bahwa kita tidak bisa membahagiakan orang yang tidak pernah merasa cukup. Kita harus berani memangkas dahan yang busuk agar pohon kehidupan kita bisa tumbuh subur. Dan hari ini, di sini, saya merasa pohon itu sedang berbuah manis. Para tamu bertepuk tangan meriah. Beberapa sahabat Doni bersorak menggoda. Farida mengambil alih mikrofon sebentar. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Mas Doni. Karena ketegasannya lah, kita bisa menemukan kedamaian ini. Rumah ini hanyalah bangunan, tapi Mas Doni yang membuatnya menjadi surga, kata Farida lembut. Sementara pesta berlangsung dengan penuh sukacita di bawah langit malam yang cerah bertabur bintang, sebuah pemandangan kontras terjadi di tempat lain yang jauh dari sana. Di sebuah sel penjara yang sempit dan lembab, Yuki sedang berlutut di lantai semen yang kasar. Ia mengenakan seragam narapidana berwarna biru pudar yang sudah lusuh. Tangannya memegang kain pel kotor, digerakkan maju mundur untuk membersihkan lantai koridor penjara yang panjang. Seorang sipir wanita bertubuh besar berdiri mengawasi di belakangnya sambil memukulkan tongkat ke telapak tangan, siap membentak jika Yuki berhenti bekerja. Yuki berhenti sejenak untuk menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Punggungnya sakit luar biasa. Ia menatap keluar jendela kecil berjeruji besi di ujung koridor. Ia bisa melihat sedikit potongan langit malam yang sama dengan yang dilihat Doni dan Farida. Air mata Yuki menetes, jatuh bercampur dengan air sabun pel yang keruh di lantai. Ia teringat tanggal hari ini. Ia tahu ini adalah hari ulang tahun pernikahan kakaknya. Dulu, ia pasti akan diundang, makan enak sepuasnya, dan pulang membawa bingkisan mahal. Tapi sekarang, ia sendirian di sini, terbuang dan terlupakan. Bayangan wajah ibunya yang tua dan menderita, serta bayangan wajah Doni yang kecewa, terus menghantuinya setiap malam. Penyesalan itu datang menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia sulit bernapas. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Ia harus menghabiskan 3 tahun lagi di neraka ini sebelum bisa melihat dunia luar, dunia yang mungkin sudah tidak menyisakan tempat baginya. Kembali ke rumah mewah di Bukit Golf, pesta sudah mulai usai. Para tamu satu persatu pamit pulang dengan membawa senyum puas. Doni dan Farida berdiri di balkon lantai 2, menatap sisa-sisa keramaian di taman bawah yang kini mulai sepi. Asisten rumah tangga mulai membereskan piring-piring kotor. Angin malam berhembus pelan, menyejukkan. Doni merangkul pinggang Farida, menariknya mendekat. "Kamu bahagia, Dek?" tanya Doni pelan. Farida menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya, mendengarkan detak jantung Doni yang stabil dan menenangkan. "Sangat bahagia, Mas. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Bukan karena rumah ini, tapi karena kita berhasil melaluinya tanpa kehilangan jati diri kita. Kita tidak menjadi jahat untuk membalas kejahatan mereka. Kita hanya menjadi tegas untuk melindungi diri kita sendiri." Doni mengecup puncak kepala Farida yang tertutup hijab. "Kamu benar. Darah memang lebih kental dari air. Tapi kadang air yang jernih dan menyejukkan jauh lebih baik daripada darah yang beracun. Hormat dan kesetiaan itu mahal harganya, dan tidak semua orang mampu membelinya, bahkan keluarga sendiri." Mereka berdua menatap ke langit, tersenyum penuh rasa syukur. Di atas sana, bulan bersinar terang benderang, seolah tersenyum merestui kebahagiaan mereka. Layar perlahan menggelap,
Menutup kisah perjalanan panjang tentang kesabaran yang berbuah manis dan keserakahan yang membawa kehancuran. Sebuah pelajaran hidup telah tuntas disampaikan, bahwa pada akhirnya, setiap perbuatan akan kembali kepada pemiliknya dengan cara yang paling adil.